Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Nabila Putri dengan NIM C0E00012 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang timbul dan hapusnya hutang pajak serta penagihan pajak dengan surat paksa. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang penting bagi pembangunan. Namun, sering muncul masalah ketika wajib pajak terlambat membayar sehingga menimbulkan utang pajak beserta sanksi ya. Nah, utang pajak lahir karena ketentuan undang-undang, dapat ditagih melalui surat paksa dan dalam kondisi tertentu bisa dihapus. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami timbulnya utang pajak, mekanisme penagihan, serta faktor penghapusannya. Topik pembahasan kita ada 3, yaitu kita untuk mengetahui timbulnya hutang pajak, kemudian mekanisme penagihannya dengan surat paksa itu ada apa saja, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan hapusnya hutang pajak itu. Kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, topik pembahasan yang pertama yaitu timbulnya hutang pajak. Nah, utang pajak dalam sistem perpajakan Indonesia tidak muncul karena perjanjian, tetapi langsung timbul berdasarkan ketentuan undang-undang. Utang pajak dianggap ada jika terpenuhi syarat subjektif atau subjek pajak ya dan objektif. Selain itu, utang pajak juga dapat timbul melalui surat ketetapan pajak atau biasa disebut dengan SKP ya sebagai pengakuan kewajiban pajak. Di sini ada jenisnya juga, yaitu ada ajaran formil, dikutip dari buku Bapak Wirmi ya. Di situ ajaran formil utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak berlaku dalam official assessment system. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi, di sini utang pajak baru dianggap ada kalau sudah diterbitkan surat ketetapan pajak. Artinya, wajib pajak belum punya kewajiban sebelum negara menetapkan jumlahnya. Sistem ini disebut official assessment system, di mana pemerintah yang aktif menghitung dan menetapkan pajak. Kemudian ada jenis ajaran material. Utang pajak lahir otomatis karena undang. SKP hanya sebagai pemberitahuan besarnya pajak. Nah, kalau ajaran material ini itu diterangkan utang pajak otomatis lahir begitu ada undang-undang yang mengatur. Jadi tanpa menunggu SKP pun kewajiban pajak sebenarnya sudah ada. SKP hanya berfungsi sebagai pemberitahuan ya berapa besar pajak yang harus dibayarkan itu. Kemudian kita masuk materi yang kedua, penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi penagihan pajak dengan surat paksa adalah langkah untuk memastikan pelunasan utang pajak bagi wajib pajak yang tidak taat. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang itu berisi tentang penagihan pajak dengan surat paksa itu ya. Jadi undang-undang ini mengatur bagaimana negara bisa menagih pajak yang belum dibayar, termasuk tahapan, kemudian ada prosedur sampai konsekuensi hukumnya. Nah, ini diberi surat yang memberi surat paksa kekuatan hukum setara putusan pengadilan tetap gitu. Jadi istilah penting dalam penagihan pajak ini ada 9, yaitu penagihan penanggung pajak, orang atau badan yang bertanggung jawab atas utang pajak, kemudian ada penagihan pajak, tindakan mulai dari teguran hingga penyitaan atau penyenderaan ya. Kemudian ada biaya penagihan, biaya penerbitan surat paksa, maksudnya di sini penyitaan hingga lelang ditanggung wajib pajak. Kemudian ada surat paksa, yaitu dokumen-dokumen resmi pemerintah bayar utang pajak yang berkekuatan hukum eksekutorial ya. Di sini maksud hukum eksekutorial itu adalah putusan atau surat punya kekuatan hukum untuk langsung dilaksanakan gitu. Misalnya surat paksa dalam penagihan pajak gitu. Kemudian ada jurusita pajak, pajak yang melaksanakan penagihan, penyitaan hingga penyendaraan, kemudian penyitaan, penguasaan penguasaan barang milik wajib pajak kecuali barang mendasar misalnya pakaian, tempat tidur, alat kerja. Kemudian ada lelang penjualan barang sitaan untuk melunasi utang
dan biaya penagihan. Kemudian pencegahan ya, cekal larangan berpergian ke luar negeri. Nah, bila utangnya besar dari 100 juta dan ada indikasi tidak kooperatif untuk membayar pajak itu. Kemudian penyanderaan, penahanan sementara wajib pajak sebagai upaya terakhir tanpa menghapus utang tersebut, utang pajak gitu. Kemudian ada mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan secara bertahap untuk memastikan wajib pajak melunasi kewajiban. Proses dimulai dari penerbitan surat teguran, kemudian surat paksa hingga tindakan eksekusi berupa penyitaan dan pelelangan barang. Apabila nilai utang cukup besar dan wajib pajak dianggap tidak kooperatif, dapat dikenakan cegahan maupun penyanderaan. Nah, di sini ada tahapannya nih. Tahapan penagihannya itu surat teguran ya. Pertama akan dikirim surat teguran. Surat teguran ini 7 hari setelah jatuh tempo pajak belum dibayar. Kemudian setelah 20 hari kemudian itu dikirim lagi surat teguran tidak diindahkan. Itu maksudnya diindahkan di sini itu tidak dihiraukan begitu ya, surat paksa nih. Kemudian dilakukan bila utang tetap tidak dilunasi setelah surat paksa. Jadi yang ini sudah dilakukan, yang kedua juga sudah, masih tidak digubris. Nah, biasanya itu langsung disita atau langsung dilelang begitu. Kemudian ada yang keempat, pencegahan atau penyederaan. Jika utang besar dari 100 juta dan memang sudah tidak kooperatif lagi begitu, sudah memang tidak akan dibayar begitu. Kemudian materi yang terakhir, hapusnya utang pajak. Jadi dalam sistem perpajakan Indonesia, utang pajak tidak berlaku selamanya karena dapat berakhir melalui pembayaran kompensasi daluarsa maupun pembebasan berdasarkan keputusan tertentu. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi negara sekaligus melindungi hak wajib pajak. Nah, di sini ada 4 komponennya, yaitu pembayaran. Yang pertama, utang pajak dianggap selesai bila telah dilunasi. Kemudian ada kompensasi ya, atau restitusi, kelebihan bayar pajak diperhitungkan untuk melunasi pajak. Kemudian ada daluarsa, hak negara menagih berakhir setelah 10 tahun gitu. Pembebasan atau penghapusan terjadi bila wajib pajak meninggal tanpa ahli waris, pilot harta, atau ada putusan pengadilan. Nah, di sini pilot tanpa harta itu maksudnya sudah dinyatakan bangkrut begitu ya, tidak ada lagi harta yang bisa disita untuk melunasi utang pajak. Nah, setelah kita membahas semua ketiga materi tersebut, dalam kesimpulan dapat kita simpulkan dalam sistem perpajakan Indonesia, utang pajak ditetapkan oleh undang-undang atau surat ketetapan pajak, sehingga menjadi kewajiban setiap warga negara. Jika tidak dipenuhi, negara dapat menagih melalui surat paksa dengan kekuatan hukum tetap, mulai dari teguran hingga penyitaan atau penyanderaan, namun tetap melindungi hak dasar wajib pajak. Utang pajak juga dapat berakhir melalui pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, penundaan, atau pengecualian yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan wajib pajak. Begitu. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.